Tapi dari awal niatnya nggak kepengen diketahui. Cuma di pertengahan jalan kok rasanya perlu ditampakkan. Ini terjadi di pertengahan jalan. Insya Allah tidak merusak bagian awalnya. Nggih, niat awalnya tidak rusak seperti itu. Yang penting justru jangan sampai karena takut riya akhirnya nggak jadi beramal. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat baik itu apakah harus saya utarakan atau saya simpan? Kalau saya simpan, saya takut salah paham. Apakah itu termasuk riya atau justru itu bagus? Mohon pencerahannya, dua aja pertanyaan saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, saya coba untuk menjawab, semoga Allah berikan petunjuk. Pada dasarnya konten yang bermanfaat dibagikan itu kan tidak ada masalah. Ya. Kemudian kedua masalah mengutarakan niat baik. Ya. Apakah perlu disampaikan atau tidak? Asalnya yang namanya niat baik itu lebih afdol, lebih baik itu disembunyikan. Itu yang paling baik. Ya. Tapi tadi ada catatan, kalau disembunyikan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kalau ada potensi itu maka silahkan disampaikan, ya, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi begini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ambil contoh sederhana saja. Amal soleh kita, mau yang lahir mau yang batin, itu aslinya, anjurannya itu disembunyikan. Makanya sedekah saja, Allah berfirman, in tuhfus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menyembunyikan sedekah, maka itu terbaik. Tapi apa? Wa in tubduha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau kemudian ditampakkan, itu pun baik. Loh, disembunyikan terbaik, tapi ditampakkan juga baik. Asalnya berarti amal soleh kita itu sebisa mungkin disembunyikan. Aslinya seperti itu. Tapi ada kalanya dalam kehidupan kita itu butuh yang namanya transparansi. Makanya contoh, ya, ada sumbangan apa untuk membangun masjid gitu misalnya. Terkadang nama-nama donatur itu tercantum lengkap, yang sudah nyumbang siapa saja, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, bahkan lengkap dengan nominan yang diberikan. Ya. Supaya apa? Supaya memang diketahui bersama, ya, bahwa di sini semua warganya sudah nyumbang, ya, tidak ada yang kelewat dan seterusnya seperti itu. Kalau memang transparansi dibutuhkan, maka ditampakkan boleh, ya. Dan menambahkan hal seperti itu untuk sebuah kemaslahatan, ya, atau kemanfaatan, itu tidak menafikan atau tidak berlawanan dengan ikhlas, ya. Karena ikhlas itu letaknya di awal, bukan di akhir. Ikhlas itu di awal. Kalau dari awal niatnya kepengen diketahui orang, itu namanya riya. Tapi dari awal niatnya nggak kepengen diketahui. Cuma di pertengahan jalan kok rasanya perlu ditampakkan. Ini terjadi di pertengahan jalan. Insya Allah tidak merusak bagian awalnya. Nggih, niat awalnya tidak rusak seperti itu. Yang penting justru jangan sampai karena takut riya akhirnya nggak jadi beramal. Ya, kalau dari awal niatnya mencari ridha Allah, maka itu niat awal yang diterima, ya. Adapun nanti kebutuhan untuk menampakkan, menceritakan supaya menghilangkan kesalahpahaman dan tuduhan-tuduhan macam-macam, silahkan. Itu tidak merusak niat awalnya, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Ustadz, jadi kita kadang-kadang ini dianjurkan untuk dijauhkan dari fitnah kubur. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan fitnah kubur gitu, Ustaz. Matur nuwun. Baik. Mungkin coba saya perdalam dulu redaksinya. Dijauhkan dari fitnah kubur, ya. Kalau sebatas yang saya ketahui itu
yang dianjurkan atau diperintahkan kepada kita adalah menjauhi atau menghindarkan diri dari siksa kubur. Ada fitnah kubur, ada siksa kubur. Fitnah kubur itu apa? Fitnah kubur itu oleh para ulama dijelaskan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Itulah fitnah kubur. Karena fitnah itu secara bahasa artinya adalah ujian. Ya, fitnah dalam bahasa Arab nggih, artinya ujian. Ya, ujian. Maka itulah ujian kita semuanya nanti di alam kubur. Ada orang-orang yang lepas dari ujian itu siapa? Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang mati gugur perang di jalan Allah. Karena Nabi SAW mengatakan kafa bibariqatis suyufi fitnah. Cukuplah bagi mereka itu ujiannya setelah melewati kilatan pedang. Ya, non sewu nggih, kalau sedang perang itu kan ujiannya berat. Ya, bahasan pedang itu sudah cukup untuk menguji mereka, keimanan mereka. Masuk alam kubur dah nggak usah diuji lagi. Karena dengan mereka mati di jalan Allah sudah jelas teruji itu. Tapi seperti kita, ya, itu pasti akan ditanya. Ya. Tinggal di situ nanti harapan kita adalah kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab semua pertanyaan dengan baik. Ya, kuncinya apa? Kuncinya adalah mati dalam kondisi muslim. Itu kuncinya. Karena setiap muslim pasti jawab dengan lancar. Yang bukan munafik. Oke. Jadi setiap muslim yang bukan munafik pasti menjawab itu dengan lancar. Ya. Kuncinya adalah berusaha mempertahankan iman Islam sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah siksa kubur, ini ya kita memperbanyak doa supaya dihindarkan dari siksa kubur. Makanya itu kan salah satu doa kita sebelum salam ketika sholat. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta perlindungan dari siksa neraka dan siksa kubur. Karena mukmin itu bisa tetap berpeluang disiksa dalam kubur. Meskipun sudah lolos pertanyaan Munkar sama Nakir. Ya. Ada dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW menjadi potensi sebab siksa kubur. Ya, contoh, tidak sholat dengan lengkap, sholatnya bolong-bolong. Itu menjadi salah satu sebab siksa kubur. Ya. Kemudian termasuk tadi yang disebutkan makan uang riba, itu ada siksa kuburnya sendiri. Ya. Nyebar hoax, ada. Ya. Disebutkan oleh Nabi ketika ada orang nuwun sewu disiksa, kemudian beliau bertanya kepada malaikat ketika sedang tidur bermimpi itu. Beliau bertanya, ini orang ini kenapa kok disiksa seperti ini? Disebutkan orang ini biasa keluar rumah untuk menyebarkan suatu kebohongan, yang kebohongan itu tersebar seantero dunia. Ya, nah itu peringatan keras bagi para penyebar hoax. Ya, hari ini Masya Allah, hoax satu bisa seluruh dunia dapat dalam jangka waktu kurang dari 1 jam. Jadi mungkin saja seorang muslim mati dalam kondisi mukmin, muslim tapi membawa dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu nanti potensi di alam kuburnya disiksa. Tapi kita juga nggak mau seperti itu. Ya, makanya doanya terus tidak berhenti, ya. Minimalnya dirutinkan setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Ya, itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab.